الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه أجمعين في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. أيها الناس أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت فإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وقد أدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله ربنا العلي العظيم. Para alim ulama, tuan-tuan guru, saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini kita tidak lama. Masa dari kehidupan kita ini singkat. Dan kesempatan untuk hidup ini juga cuma sekali. Tidak ada Allah beri kesempatan kita hidup di dunia ini 2 kali atau 3 kali, tidak. Kesempatan hidup di dunia hanya sekali dan masa yang Allah berikan pun begitu singkat. Katakanlah kita dikasih usia yang panjang sampai 1000 tahun. Itu pun sebenarnya kalau berbanding dengan perhitungan waktu akhirat, tidak lebih hanya cuman sehari saja. Istilahnya kita ini cuma dikasih kesempatan hidup cuman 1 hari. Kalau umur panjang sampai 1000 tahun. Atau katakanlah dikasih usia panjang sampai 50.000 tahun misalnya. Dan ini pun juga tidak keluar daripada bilangan waktu, hanya sehari juga di hari akhirat. Seperti disebutkan, diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Ma'arij, kana miqdaruhu 50,000 sanah. 1 hari di akhirat ya sama saja dengan hitungan kamu di dunia ini 50.000 tahun. Kalaupun panjang usia sampai segitu. Tetapi faktanya tidak ada kita seusia itu. Paling-paling 70 tahun, 80 tahun. Sangat singkat sekali. Sekali lagi khatib ulangi, kesempatan yang Allah beri hidup di dunia hanya sekali dan itu pun untuk masa yang singkat. Dan itu pun yang tersisa hanya tinggal sedikit lagi hadirnya. Ini kita yang usianya sudah 60 tahun. Tinggal sedikit lagi sisa waktu yang ada. Kalau kita mau cerdas, kita mau pakai apa yang tinggal sedikit ini? Ulama kita sudah sering mengingatkan, nasib kita di akhirat bergantung keputusan kita ketika di dunia. Seperti apa hidup kita di dunia ini, ya seperti itulah nanti akan ditentukan nasib kita di hari akhirat. Ketika kita bersabar sejenak dalam ketaatan kepada Allah selama 70 tahun atau 80 tahun. Enggak lama ini.
Kita pernah buat hitung-hitungan. Kalau katakanlah 1000 hari akhirat itu kita jadikan 1000 hari, 1000 tahun. Dunia ini 1 hari akhirat. Kalau kita bagi 24 jam lah. Ya kalau 80 tahun atau 70 tahun cuma 2 jam setengah saja. 2 jam setengah ini ya kalau full dari usia 0 tahun sampai 70 atau 80 tahun. 2 jam setengah. Untuk kita yang sisa waktunya tinggal sedikit, yang sudah 60 tahun, yang sudah 65 tahun, yang sudah 70 tahun kan tinggal sedikit lagi. Mau kita gunakan untuk apa ini hadirin yang mulia? Mau tidak mau, siap tidak siap, suka atau tidak suka, kematian akan segera datang dan menangkap kita. Dan ketika manusia meninggalkan dunia ini ada 2 macam. Ada yang dengan senang hati, ada yang berat hati. Ada yang meninggalkan dunia dengan penuh kegembiraan, ada yang meninggalkan dunia dalam keadaan ketakutan. Sehingga ruh itu sulit keluar dari jasadnya. Dengan sangat terpaksa malakal maut harus berlaku kasar. Dicambuk, mental itu ruh naik dari ujung kaki sampai ke mata kaki. Dicambuk lagi, mental naik ke betis, dicambuk lagi, terus seperti itu, terus seperti itu. Berbeda dengan orang yang telah menentukan sikap hidupnya yang sebentar di dunia ini dengan cara yang benar. Dia telah memahami kampung akhirat itulah kampung dia yang sebenarnya. Dia telah membangun rumah untuk tempat tinggal dia selamanya di sana. Dia telah kirimkan bekal yang terbaik di sana. Sehingga ketika datang tiba waktu untuk dia tinggalkan dunia, untuk pulang kampung akhirat, dia berangkat dengan senang hati. Rumah telah dibina, taman-taman telah dibangun, sungai-sungai telah dialirkan. Dia telah berjalan di atas jalan yang Allah Ta'ala redha. Dia telah berusaha apapun yang dia tahu ini dapat mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah, dia kerjakan. Dia telah berusaha sambil terus bersandar kepada rahmat kasih sayang Allah. Segala apapun yang mendatangkan kemurkaan Allah dia jauhi. Sama itu berkaitan dengan hubungan kepada Allah atau hubungan dengan sesama hamba-hamba Allah. Kembali kepada Allah dalam keadaan senang hati. Berbeda dengan orang yang tahu, hati kecilnya tahu bahwa inilah perkara yang dibenci oleh Allah. Tetapi dia tidak tinggalkan itu. Dia tahu bahwa inilah perkara yang mendatangkan kecintaan Allah, tapi justru ia menjauhi perkara itu. Maka saat kematian adalah saat yang paling menakutkan baginya. Yang pertama tadi, kematian adalah hari Id baginya. Hari kematian adalah hari puncak kerinduan dan kecintaannya kepada Allah. Dia tahu setelah kematiannya dia akan berkumpul dengan Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan berkumpul dengan para salihin yang namanya sering dia dengar, bahkan dia sering sebut-sebut. Dia akan berkumpul dengan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim jami'a. Dia akan berjumpa dengan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu yang namanya sering dia sebut-sebut. Dia akan berjumpa dengan Al-Imam Al-Bukhari yang kitabnya sering dia baca. Dia akan berkumpul dengan Al-Imam An-Nawawi, berjumpa dengan Al-Imam Al-Ghazali. Dia akan berkumpul dengan leluhur-leluhurnya yang saleh. Sehingga hari kematian benar-benar hari raya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Yamutul mar'u ala ma 'asha." Satu orang akan mati sebagaimana kehidupannya. Wa yuhsyarul mar'u ala ma mata. Dan satu orang itu akan dibangkitkan seperti mana keadaan ketika dia mati. Kita pahami betul ini hadirin yang mulia. Kematian kita sebagaimana hidup kita dan kebangkitan kita sebagaimana kematian kita. Orang yang menginginkan kematian baik,
Orang yang merindukan kematian yang dicemburui, dia bisa usahakan sejak sekarang. Orang yang ingin dibangkitkan di mahsyar dalam keadaan dicemburui oleh ahli-ahli mahsyar, dia bisa rencanakan dan dia bisa usahakan sekarang. Sayyiduna Utsman radhiyallahu taala anhu, seorang sahabi yang sangat masyhur kegemarannya membaca Al-Quran. Saking cintanya dengan Al-Quran, seringkali beliau salat witir 1 rakaat dengan mengkhatamkan seluruh Al-Quran. Dan yang seperti ini banyak, bukan cuma beliau. Dan ini adalah keadaan yang umum dalam kehidupan para sahabat. Dan bahkan kehidupan yang seperti ini masih berlanjut sampai ketika sahabat sudah nggak ada di dunia ini, nggak ada satu sahabat pun lagi yang tersisa. Mereka yang salat malam mengkhatamkan Al-Quran, witirnya mengkhatamkan Quran, tarawihnya mengkhatamkan Al-Quran, masih umum, bukan sesuatu yang mustahil. Dan mereka adalah orang-orang ketika sholat berjamaah di hadapan orang-orang banyak, mereka sholatnya ringkas saja. Ringkas sholat mereka ketika berjamaah, tetapi mereka begitu tamak dalam membaca Al-Quran di malam hari ketika bersendirian hanya dengan Allah Rabbnya. Dan beliau benar Allah karuniakan kewafatan ketika sedang membaca Al-Quran. Ketika beliau sedang membaca Al-Quran di dalam surah Al-Kahfi sampai kepada ayat wal yatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada, di situ beliau menjumpai Rabbnya. Itulah beliau meninggalkan dunia, pulang kampung akhirat. Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu taala anhu seperti itu. Orang yang paling semangat memikirkan bagaimana hidayah tersebar ke seluruh dunia, mewarisi fikirnya yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang dikatakan oleh Nabi mulham, muhdats, diberikan firasat yang kuat, senantiasa menerima ilham-ilham yang tepat dari Allah. Kerap kali malaikat berbicara melalui lidahnya Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tapi beliau sering kali bermusyawarah dengan para sahabat. Sangat gemar bermusyawarah dalam segala urusan. Dan benar hadirin yang mulia, ketika beliau sedang bermusyawarah, memikirkan bagaimana hidayah tersebar ke seluruh alam, beliau memikirkan sedang membentuk jamaah para sahabat untuk membawa agama ke seluruh penjuru alam. Ketika itu beliau menemui kematiannya. Sayyiduna Umar radhiyallahu ta'ala orang yang paling gemar juga bermusyawarah. Beliau juga menemui kematiannya pada saat beliau sedang bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Yamutul mar'u ala ma'asya, satu orang itu akan mati sebagaimana kehidupannya. Sering kita dengar, mati di meja judi, mati sedang meneguk khamar, wal'iyadzu billah, Allahumma la taj'alna minhum. Dan kerap juga kita mendengar mati sedang membaca Al-Quran, mati sedang menunggu azan dikumandangkan, menemui kematian pada saat sujud, kematian yang dicemburui. Saudara sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sadari atau tidak, kematian akan segera datang pada kita dan menangkap kita. Siap ataupun tidak siap. Dan apabila tiba saat itu tidak bisa diundurkan. Dan Allah Ta'ala telah memberitahu di dalam kalamnya yang suci, sebahagian besar orang-orang pada saat kematian minta untuk ditangguhkan saat kematiannya. Untuk apa? Untuk beramal saleh, untuk jadi orang yang yakin kepada Allah. Tetapi masa memang tidak bisa diundur. Orang yang sudah dijerumuskan dalam jahanam pun masih teriak-teriak minta dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Seumur hidupnya jadi orang yang saleh, menghabiskan seluruh kehidupannya dalam ketaatan. Tetapi masa telah berlalu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, masih ada sedikit waktu yang tersisa dari kehidupan yang kita singkat yang cuma sekali itu.
Maka kita niatkan hidup yang tinggal tersisa sedikit ini hanya untuk mentaati Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ketaatan kata ulama ada dalam dua bentuk. Ketaatan dalam menunaikan perintah, ketaatan dalam meninggalkan larangan. Segala perintah apapun yang kita telah tahu, kita tunaikan dengan penuh ketaatan. Dan segala larangan yang kita tahu di sana ada kemurkaan Allah, ada kebencian Allah, maka kita jauhi juga dengan penuh ketaatan. Kehendak Allah Ta'ala yang pertama hadirin yang mulia dalam masa kehidupan yang singkat ini adalah mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa mengenali Allah kalau kita tidak meluangkan waktu dari yang ada untuk duduk di majelis ilmunya para ulama? Saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suhbatul masyayikh qurbatul azimah. Duduk sesaat dengan para ulama di dalam majelis ilmu mereka. Duduk kita itu saja sudah cukup untuk bisa mendekatkan kita kepada Allah. Apalagi kalau kita mendengar nasihat mereka, memahami apa yang mereka sampaikan, dan kemudian mengambil keputusan, itu kita jadikan jalan hidup kita. Mereka menyampaikan apa yang dulu disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat. Para ulama dalam majelis-majelis ilmu mereka menyampaikan apa yang disampaikan oleh sahabat dulu kepada para tabi'in. Para ulama menyampaikan apa yang dulu disampaikan oleh para tabi'in kepada para atba' tabi'in, dan terus seperti itu sampai ke kita. Itu sebab Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jalasa 'aliman faka'annama jalasani." Siapa yang duduk mujalasah, duduk dengan para ulama, faka'annama jalasani, seakan-akan ia duduk bersama denganku. Karena ini adalah mata rantai silsilah perbuatan yang terus berkelanjutan. Nabi duduk dengan para sahabat menyampaikan apa yang diperintahkan untuk disampaikan oleh Allah kepada para sahabat. Sahabat duduk dengan para tabi'in menyampaikan apa yang dulu Nabi perintahkan untuk disampaikan kepada orang di belakang para sahabat. Itulah yang menjadi maksud hidup para ulama yang masih tersisa sekarang di tengah-tengah umat ini. Maka saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, dari waktu seminggu 7 hari, sebulan 30 hari, 1 hari 24 jam, luangkanlah sedikit waktu kita untuk duduk dengan mereka. Melalui majelis mereka kita akan dapat mengenali Allah, yang mana ini merupakan tanggung jawab kita yang paling utama. Dan ini adalah kehendak Allah yang pertama atas diri kita. Sehingga para ulama mengatakan tidak ada bencana yang lebih besar melebihi satu orang hidup sampai kematiannya dia tidak mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dia telah menerima kehidupan dan segala-galanya dari Allah Ta'ala. Yang kedua, setelah mengenali Allah, kita mengenali apa kehendak-kehendak Allah. Sehingga dengan tahu apa kehendak-kehendak Allah, berbekal ma'rifat tadi, berbekal kenal kepada Allah, akan mudah kita mentaati kehendak-kehendak Allah. Sama ada mentaati dalam bentuk menunaikan perintah atau meninggalkan larangan Allah. Juga kemudian kita mengenali Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam. Karena hadirin yang mulia, para ulama mengatakan Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya jalan untuk kita jumpa Allah Ta'ala. Satu-satunya tariqah untuk kita dapatkan Allah Ta'ala, dapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah pintu untuk kita masuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui Nabi kita mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita sampai kepada Allah kalau kepada Nabi kita tidak kenal? Dan bencana yang menyusul jadi seorang yang tidak mengenali Nabi, dia akan meletakkan kecintaan kepada selain Allah dan Rasulnya dalam hatinya melebihi Allah Ta'ala dan Rasulnya. Saudaraku sekalian rahmati oleh Allah Ta'ala, di dunia ini kata para ulama, di dunia ini kata para ulama, ada 3 manusia. Setelah Allah maksudnya ya, setelah Allah makhluk, ada 3 orang yang kita tidak akan pernah bisa mengenali jasa mereka dengan sempurna, apalagi bisa membalas jasa mereka sempurna, enggak akan bisa. Ada 3 manusia yang kita tidak akan pernah bisa mengetahui sebesar kadar apa
sebesar apa kadar jasa mereka, apalagi untuk membalasnya. Yang pertama adalah yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para alim ulama kita mengatakan, seumur hidupmu, setiap tarikan dan hembusan nafasmu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sedikit pun belum bisa membalas jasa Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam. Seluruh hartamu kamu infakkan untuk Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam, itu pun tidak bisa membalas jasa Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam. Hatta kamu sujud seumur hidupmu mensyukuri nikmat jadi umat Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada apa-apanya dibanding jasa Nabi atas diri kamu. Siang dan malam Nabi untuk kita, pagi dan petang Nabi untuk kita, lapar dahaga Nabi untuk kita. Nabi terjemus matahari karena kita, Nabi terluka patah gerahamnya karena kita. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai Nabi kalau kita tidak mengenali Nabi? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, orang yang telah mengenali Nabi, dia pasti akan jazbah, akan gairah tamak untuk mencari tahu apa yang menjadi kecintaan Nabi, supaya dia bisa segera menunaikan untuk menggembirakan Nabi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama. Yang kedua, para ulama. Sampai Sayyidina Ali karramallahu wajhah memahamkan kita harga ulama. Cukuplah bagiku layak menjadi seorang hamba sahaya, bagi seorang yang telah mengajarkan aku satu huruf kebaikan, dan dia berhak menjual aku atau mempertahankan aku sebagai hamba sahaya baginya. Coba hadirin, melalui para ulama kita tahu bagaimana wudhu yang benar, kalimat syahadah yang benar, ruku dan sujud yang benar, fatihah yang benar. Bagaimana mungkin kita bisa merdeka di hadapan para ulama, mengambil jalan yang lain di lain selain jalan apa yang telah diajarkan oleh para ulama? Cukuplah ungkapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu memahamkan kita betapa ulama tidak akan pernah kita bisa balas jasa mereka. Yang ketiga, orang tua yang menjadikan sebab kelahiran jasad kita di muka bumi ini, yang telah mengorbankan kesenangan hidup mereka demi kebahagiaan kita. Hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mengenali Allah, mentaati Allah, mengenali Rasulullah dan mentaati Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mengenali hak-hak keduanya. Apa hak Allah terbesar atas diri kita? Apa hak Nabi yang terbesar atas diri kita? Kalau kita tidak tahu apa hak Allah atas diri kita, bagaimana kita mau menunaikannya? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, masih ada sedikit waktu yang tersisa dari kehidupan kita. Khatib mengajak, terutama dari khatib sendiri, juga kita semua. Dari beberapa waktu yang ada, dari 1 hari, 1 bulan, 1 pekan, luangkan waktu untuk duduk di dalam majelis ilmunya para ulama. Setidak-tidaknya apa yang Allah Ta'ala telah fardukan atas kita, dan itu merupakan fardu ain, telah dapat kita tunaikan sebelum kematian kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم تسليما كثيرا كثيرا. أيها الناس، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون.
فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله ربنا العلي العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم، فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هي عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ووالدينا ومشايخنا وأزواجنا وأولادنا من النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأكبر وأتم وأهم وأعز وأجل وأكرم. أقيموا الصلاة.